Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita berkumpul kembali di kesempatan hari ini. Beberapa hari jelang Ramadan, tidak terasa ya, Masya Allah. Beberapa hari di jelang Ramadan yang kita tentu berharap di bulan Ramadan ini kita mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah di pertemuan kita kali ini kita juga akan mengingatkan betapa sangat pentingnya bulan Ramadan itu datang untuk kita semuanya. Kenapa? Karena yang pertama adalah kalau misalnya nih antum ditanya, kita semuanya ditanya, apakah kita ini termasuk orang-orang yang tidak punya dosa nggak? Rasanya enggak ya. Kita adalah orang-orang yang punya dosa, orang-orang yang pernah melakukan kesalahan. Maka kalau kita menyambut bulan Ramadan ini, mulai itu dari yang pertama saja kita sudah tahu bahwa bulan Ramadan ini dikenal seringkali itu diingatkan oleh para ulama kita, para guru kita, orang tua kita bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan maghfirah, bulan ampunan. Sehingga kalau kita bicara tentang pentingnya datangnya bulan Ramadan buat kita, urgensinya bulan Ramadan untuk kita adalah karena kita mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau kita bicara tentang yang sangat luar biasa. Tadi kita sudah bersepakat atau sudah mengakui, meskipun mungkin malu-malu kita mengakuinya, bahwa kita melakukan yang namanya dosa. Kita pernah melakukan dosa dan kita sering sekali melakukan dosa. Maka kita pun harus tahu bagaimana ketika seseorang itu melakukan dosa. Ketika seseorang itu melakukan dosa, ada banyak sekali mudarat yang akan mampir ke dalam kehidupannya. Dimana kalau misalnya kita bicara tentang dosa itu sendiri, dosa itu menyebabkan iblis. Iblis itu dulu satu level dengan malaikat, sempurna, mulia, tetapi gara-gara satu dosa, maka kemudian Allah merubah si iblis itu menjadi seburuk-buruknya makhluk, menjadi sehina-hinanya derajat. Inilah akibatnya dari dosa. Jika kemudian terkena kepada kita sebagai manusia, ada banyak kehinaan yang siap di depan mata kita. Maka untuk itu, bulan Ramadan ini mari kita perlakukan sebagai bulan Ramadan yang terakhir buat kita. Saya jadi ingat ini teman-teman. Kalau bangun, tidur di pagi hari, Imam Al-Ghazali itu sering merenung, sering bertanya, sering merenung, bertanya dengan sebuah pertanyaan yang sederhana. Untuk apa ya Allah masih memberikan kehidupan untukku hari ini? Nah, lalu kemudian beliau akhirnya menemukan jawaban. Dari hasil perenungannya itu, dari hasil kajiannya itu, beliau menemukan jawabannya bahwa Allah memberikan aku kehidupan hari ini, salah satu alasannya adalah karena dosaku masih banyak. Sehingga ketika dosa masih banyak, hari yang kita sampai hari ini, termasuk bulan Ramadan yang mudah-mudahan kita sampai ke dalamnya itu adalah sebuah kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk kita raih ampunannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan." Barang siapa yang saum di bulan Ramadan. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan dengan ihtisaban, dengan hati-hati, dihitung, sangat betul-betul perhatian dengan datangnya bulan Ramadan itu, lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala apa janjinya yang tentu dijanjikan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Janji dari Allah yang disampaikan melalui lisan nabinya itu adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita manfaatkan satu bulan Ramadan itu mulia adalah karena adanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jadikan nih, kita sambut bulan Ramadan ini, kita belum tentu lagi sampai ke bulan Ramadan yang berikutnya. Maka jadikan bulan ini sebagai bulan kita bertobat kepada Allah. Bulan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan menghentikan kezaliman-kezaliman kita. Bulan menghentikan kesalahan-kesalahan kita. Karena nanti kan di bulan Ramadan terkondisikan kita ya. Terkondisikan, alhamdulillah semuanya orang lagi taat, semuanya orang lagi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ikut, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlakukan bulan Ramadan sebagai bulan yang merupakan kesempatan yang paling hebat buat kita. Kesempatan yang paling mulia, kesempatan besar buat kita. Karena kalau kita nelusuri lagi hadis-hadis yang lain,
seseorang, kita nih yang bulan Ramadan kemarin kan kita masih hidup, hari ini juga kita sampai lagi nih insya Allah di bulan Ramadan yang berikutnya. Ramadan ke Ramadan itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai apa? Sebagai pengampunan dosa, jelas gitu. Sebagai pengampunan dosa. Maka kita manfaatkan ini. Jika kita sampai ke bulan Ramadan, kita husnuzon kepada Allah dan kita perlakukan berarti adalah Allah menginginkan insya Allah kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu ya. Jadi kita manfaatkan nih, manfaatkan Ramadan kita kali ini, kita sambut sebagai Ramadan, perlakukan sebagai Ramadan yang terakhir kita, karena belum tentu lagi nanti kita punya kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah di momen paling bagus di bulan Ramadan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya lagi, kalau kita bicara tentang bulan Ramadan itu kan bulan doa. Kita kan punya keinginan ya, kita punya keinginan tahun demi tahun ada keinginan, terutama kalau kita bicara tentang keinginan yang paling tinggi buat kita. Apa keinginan yang paling tinggi buat kita? Kalau kita ditanya mungkin beda-beda ya. Tapi kalau kita kalibrasikan nih keinginan kita biar sama. Keinginan kita adalah kita ingin menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kalau kita sudah menjadi kekasih Allah, urusan-urusan kita, kesulitan-kesulitan kita di dunia, keinginan-keinginan kita di dunia, insya Allah itu akan dipilihkan dengan yang paling baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ya jangankan Allah, yang tentu Allah sangat mencintai dan cintanya sangat luar biasa kepada manusia. Kita saja sebagai seorang ya manusia begitu ya, ketika kita mencintai ada saudara kita, ada ponakan kita, ada anak kita perlakukan dengan baik. Padahal kita tidak menciptakannya, ini Allah yang menciptakan. Maka kemudian Allah akan mencintai sangat luar biasa. Nah, maka untuk itu kita berdoa dengan doa yang paling baik gitu ya. Karena yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu adalah salah satu doanya indah nih. Coba kita hafalkan. Paling tidak semangatnya kita tangkap. Rasulullah itu pernah berdoa, doanya sederhana. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka hubak. Apa artinya? Allahumma inni as'aluka hubak. Artinya apa? Ya Allah, yang kumohon darimu adalah cintamu. Masya Allah. Kalau kita kan berdoa kadang-kadang doanya apa gitu ya, segala macam berputar gitu. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan kita doa yang begitu sangat luar biasa, yaitu mintalah kepada Allah untuk kita dijadikan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bulan Ramadan kita kejar nih dengan doa ini. Kita kejar bulan Ramadan ini dengan doa itu perbanyak sama kita. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa amala yubaliguni hubbak gitu. Ya Allah, aku memohon kepadamu cintamu dan cinta dari orang-orang yang mencintaimu, dan jatuh cintakan aku pada amal-amal yang bisa menyampaikan aku kepada cintamu. Masya Allah. Itu doa yang begitu sangat indah, sangat luar biasa. Ya, maka jadikan nih bulan Ramadan nanti bulan penuh doa, banyak doa, dan doanya doa-doa orang cerdas ya. Kenapa doa orang cerdas tadi? Karena doanya langsung ke inti persoalannya. Yaitu kalau kita sudah dicintai oleh Allah, nanti Allah akan pilihkan yang paling baik untuk kehidupan kita. Masya Allah. Kemudian yang berikutnya lagi nih teman-teman. Kalau kita song-song di bulan Ramadan ini, bulan Ramadan ini adalah bulan penuh keberkahan. Ini yang paling penting. Bulan Ramadan adalah bulan penuh keberkahan. Kita kerap kali tahu, waktu manusia itu sama 24 jam. Antum semuanya, saya, teman-teman yang lain, yang teman-teman kita semuanya, waktunya hanya 24 jam sama. Begitu pula dengan Rasulullah, para sahabat, itu waktunya sama juga 24 jam. Tapi kok kalau kita bicara tentang kualitas kehidupan kita dengan Rasulullah, agak jauh ya. Kadang-kadang begitu, bagaimana usia 24 jam itu Rasulullah SAW memberikan atau mendapatkan banyak dan memberikan banyak kepada kehidupan itu. Sementara kalau kita bicara tentang diri kita, barangkali banyak sekali waktu-waktu kita ini yang banyak tersia-siakan. Atau ketika kita bicara tentang harta kita, kadang-kadang harta kita sama banyaknya dengan orang lain, tapi tuh kelihatannya ada yang berbeda. Apa yang berbeda kira-kira? Nampaknya yang berbeda itu adalah keberkahan. Nah, maka untuk itu di bulan Ramadan, raih juga keberkahan di bulan Ramadan ini. Karena Rasulullah SAW itu menyampaikan di jelang bulan Ramadan datang, itu mengumpulkan para sahabat. Mungkin mirip seperti saat-saat sekarang ya. Kita ngobrol, para sahabat berbincang dengan Rasul menyampaikan pesan-pesannya, dan diantaranya adalah Rasul mengingatkan bahwa sebentar lagi akan tiba kepada kalian bulan Ramadan.
bulan yang penuh dengan keberkahan, yang setiap nafas kita saja itu dihitungnya menjadi tasbih. Hitungnya tasbih. Ketika beramal sunnah itu dihitungnya jadi amal, pahalanya itu seperti wajib gitu ya. Beramal wajib maka kemudian dilipat gandakan oleh Allah, penuh dengan keberkahan, lipat ganda. Karena kalau kita bicara tentang lipat ganda, inilah yang merupakan satu inti atau makna dari keberkahan itu sendiri. Karena berkah itu kalau menurut para ulama adalah ziyadatul khair, yaitu bertambah-tambahnya kebaikan, bertambah-tambahnya kebaikan. Maka manfaatkan di bulan Ramadan ini, kita sambut bulan Ramadan ini, karena belum tentu kita juga akan sampai di bulan Ramadan yang nanti. Meskipun juga kita pun harus hati-hati dan kita harus sangat berharap juga kepada Allah. Sekarang pun karena kita belum sampai ke bulan Ramadan, maka kita harus betul-betul menginginkan datangnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita membutuhkan banyak hal. Termasuk yang paling penting adalah kita membutuhkan apa tadi? Yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kehancuran manusia, kehancuran umat, kehancuran pribadi, itu banyaknya itu gara-garanya adalah awalnya dosa. Maka jika kita mengetahui tentang hal itu, mohonlah dan kejarlah ampunan. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling baik untuk kita mengejar ampunan itu. Begitu teman-teman, mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal kita untuk bulan Ramadan ya. Dan mudah-mudahan ini bisa kita jadikan sebagai sebuah bukti kesungguhan kita di hadapan Allah. Kita bersungguh-sungguh di hadapan Allah, kita merindukan Ramadan. Kita bersungguh-sungguh di hadapan Allah. Mudah-mudahan kemudian juga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan ini. Kalaupun kita diwafatkan, kita berharap wafat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengampuni dosa-dosa kita. Karena kalau sudah diampuni dosa-dosa kita, insya Allah mudah-mudahan ya Allah meridhoi kita dan memasukkannya ke dalam jannahnya. Itu saja dulu ya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.